محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم القيامة، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون، وأحثكم وإياي على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Hadirin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini bulan Rabiul Awal memasuki tanggal 11, dan insya Allah sore nanti kita akan memasuki tanggal 12, di mana tepat tanggal kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengagungkan bulan Rabiul Awal bukan karena bulan dan tanggalnya, tapi karena peristiwa ini sangat penting bagi kita umat Islam, bahkan umat manusia seluruh alam. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, laulaka lamma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena engkau, kata Allah, lamma khalaqtul aflaq, maka tidak akan pernah aku ciptakan semesta alam ini. Jadi begitu hebatnya penciptaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan sebab penciptaan Rasulullah terciptalah alam semesta ini. Dan Allah juga memerintahkan kita dalam surat Al-Ahzab untuk senantiasa bersolawat kepadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Dalam tafsiran, Allah memberikan rahmat, malaikat memintakan ampunan. Itu makna solawat dalam ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah engkau kepada Nabi, wa sallimu taslima, dan bersalamlah, ucapkanlah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal yang menarik tentang kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Pada suatu hari seorang laki-laki bertanya, anna rajulan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam mata sa'ah. Seorang laki-laki, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kapan terjadinya kiamat?
Lalu menjawab Rasulullah SAW, qala ma'adatta, apa yang sudah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Laki-laki itu hanya menjawab dengan tenang, aku tidak menyiapkan sholat yang banyak, puasa yang banyak, zakat yang banyak, tapi aku hanya menyiapkan kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Itu jawab laki-laki tersebut. Lalu apa jawaban Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta, engkau bersama orang-orang yang engkau cinta. Artinya, mencintai Allah dan Rasulullah adalah garansi terbesar orang untuk masuk surga. Ibadah yang lain belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah tahu ibadah kita yang mana yang menjadi kunci surga. Tetapi mencintai Allah dan Rasulnya adalah kunci surga yang sebenarnya. Dalam surat lain Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah dalam surat Al-Imran, Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jikalau engkau mengaku cinta kepada Allah. Kenapa kata-kata itu, firman itu disebutkan? Karena hampir semua umat manusia mengatakan cinta kepada Tuhan. Bukan hanya umat Islam, semua agama mengatakan cintanya kepada Tuhan. Tapi kata Allah, kalau engkau betul cinta kepadaku, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Yang dimaksudnya adalah mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didapatkan ketika mencintai Allah dan Nabi? Yuhibbukumullah, Allah akan balik mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni segala dosa kalian. Dan kita tahu semua bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itulah yang Al-Qur'an ajarkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita mengenal Nabi lewat Al-Qur'an? Sering kita baca surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi. Inilah contoh apa yang difirmankan Allah tentang kecintaan Rasul terhadap umatnya, yaitu kita semua. Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari golongan kalian, yaitu sama golongan manusia, bukan jin, bukan malaikat, tapi manusia. Azizun alaihi ma anittum, dia merasa resah, dia merasa sulit dengan kesulitan kita. Nabi sudah tahu ketika dikisahkan dalam kisah Isra wal Mi'raj, Allah memerintahkan 50 salat wajib. Nabi selalu berpikir, kuat enggak nih umat saya? Betul kata Nabi Musa SAW, tidak akan kuat 50 waktu. Dan ternyata 5 waktu saja kita masih lalai. Azizun alaihi ma anittum, dia sangat merasa susah dengan kesulitan. Maka menjelang wafatnya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah bahwa dia selalu menyebut ummati, ummati, ummati. Maka Rasulullah SAW pantas kita cintai. Harisun alaikum, dia sangat menginginkan keimanan kita. Kenapa? Karena dia menginginkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sifat apa yang digambarkan Rasulullah SAW? Ra'ufum bil mu'minin, dia itu sangat cinta kasih terhadap orang-orang yang beriman. Lalu sambungan ayat tersebut, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa
alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jikalau kalian semua berpaling atas ajakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqul hasbiyallah, maka cukup engkau katakan cukuplah Allah bagi. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal dan berpasrah diri. Wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan Ar-Rasy yang sangat agung. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai momentum kita menjaga akhlak kita, terutama akhlak generasi muda saat ini yang sudah mulai jauh. Pendidikan sudah banyak mengedepankan kognitif, kecerdasan, tidak mengedepankan afektif. Tapi mudah-mudahan ke depan pendidikan kita lebih mengedepankan afektif, yaitu karakter dan penjiwaan kita, akhlak yang terutama. Kenapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena pada waktu itu ilmu pengetahuan sudah lumayan maju, teknologi sudah mulai ada, tetapi akhlak manusia sudah mulai hancur. Dan kalau kita sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi, tidak mengutamakan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka akan hancur peradaban ini selanjutnya. Begitu para ulama mengatakan al-adabu fawqa minal ilmi. Adab, budi pekerti itu di atas daripada ilmu, maka utamakanlah akhlak dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini adalah malam kelahiran Rasulullah. Marilah kita jadikan momen untuk mengembalikan akhlak kita yang sudah mulai terkena radiasi dan sebagainya, sudah terkontaminasi dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Mudah-mudahan malam ini kita melakukan perenungan untuk kembali kepada akhlak Rasulullah SAW. Karena Allah sudah bersumpah, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang sangat agung. Jamaah yang berbahagia, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan anugerah akhlak seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jadikan malam ini adalah malam salawat, malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita berbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allah